Bismillah, alhamdulillah, wabarakatuh. Pada kesempatan tanya jawab kali ini, ketika dirangkum ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa semua gerak imam itu diikuti makmum? Jawabnya, pesan Nabi SAW, innama ju'inal imamu liyu'tamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Ketika takbir, nyusulah takbir. Bila membaca, diamlah. Bila rukuk, rukuklah. Apa yang kamu jumpai, ikuti. Apa yang kamu kurang, nanti genapi. Dilihat dari bahasa di atas, imam dijadikan memang untuk diikuti. Maka selagi makmum bisa melihat gerak imam, ya seperti itu diikuti. Kalau ada khilaf, misalnya imam sholat 2 rakaat itu dengan tawarruk, duduk seperti tahiyat akhir. Ada yang mengambil pemahaman seperti tahiyat awal. Maka kesimpulannya, karena imam dijadikan untuk diikuti, yang seperti itu termasuk khilaf, maka makmum supaya mengikuti imam. Jadi kesimpulannya, imam memang dijadikan untuk diikuti supaya gerak makmum mengikuti gerak imam, dan itu sebagai penyelesai. Berikutnya soal nomor 2. Apakah orang yang mati selama hidup dia tidak sholat, nanti juga akan disolati? Maka jawabnya tidak sholat. Sebabnya apa? Sudah tahu wajib bahkan rukun, dia jelas-jelas mengingkari, diberitahu jelas menentang, akhirnya mati tidak sholat walau KTP-nya Islam, atau mengakui wajibnya sholat, cuma dia tidak terpanggil sehingga tidak melaksanakan. Ketika diberitahu sadar salah, tapi dia tidak melaksanakan. Kalau yang pertama, jelas tidak boleh untuk disolati karena dia ada pembangkangan setelah tegak nasihat. Tapi untuk poin yang kedua, dia masih muslim, cuma dosa besar sekali. Lalu apakah disolati? Maka untuk pemimpin kaum muslimin yang ditokohkan, yang di situ fatwanya diperhatikan, jangan nyolati, biar disolati oleh yang lain saja. Demikian. Lalu soal nomor 3. Orang yang membahas tentang makan ketika ada peristiwa kematian, bagaimana? Maka diperinci, makan berkaitan ada peristiwa kematian. Kalau tuan rumah dibantu masyarakat, memang membuat acara makan-makan. Bahkan masyarakat diberitahu nanti supaya kembali untuk acara ngumpul makan-makan. Maka yang ini termasuk niyahah meratap, yang itu dosa besar. Lalu memberi makan kepada keluarga mayit karena susah, nggak sempat masak, dimasakkan biar nggak bahaya, boleh, bahkan dianjurkan. Kemudian kepada yang ngurus jenazah, menggali kuburan misalnya, sangat lelah, butuh tenaga. Lalu ada orang tahu, oh ini butuh untuk dibantu supaya kuat, itu boleh-boleh saja. Yang jelas itu bukan membuat acara makan-makan, tetapi makan kebutuhan mendesak ketika menggali kuburan dan semisalnya. Yang jelas dilarang adalah keluarga sengaja membuat acara makan-makan, tetangga membantu untuk membuat acara makan-makan jadi tradisi, bikin acara ngumpul-ngumpul, itu yang diharamkan, termasuk meratap. Dan itu dosanya besar. Berikutnya, orang butuh sedekah, mana yang lebih utama? Kepada tetangga atau ke masjid? Karena ada orang yang mungkin sentimen, keluarganya sebenarnya butuh tapi tidak sejalan, nggak dibantu, ke masjid sajalah. Maka jawabnya,
ketika kita bersedekah supaya diurutkan skala prioritas, mana yang paling penting didahulukan. Sedekah untuk diri sendiri sedekah, sedekah ngopeni keluarga sedekah, sedekah untuk ngurus ibunya sedekah, sedekah untuk sama tetangga sedekah, kepada sesama muslim sedekah. Kesimpulannya, yang paling dekat dulu. Makanya ketika orang itu mau sedekah, tetangganya butuh mendesak. Sementara masjid masih ada yang ngurus yang lain. Makanya kepada yang lebih mendesak diberi. Tetangga itu memiliki hak yang amat sangat besar, termasuk menjaga keamanan tetangga, itu perkara yang penting ketika sedekah supaya yang paling dekat pintunya. Kesimpulannya, sedekah itu diurutkan yang paling dekat dulu, maka sedekah pada tetangga pahalanya sangat besar. Demikian, walhamdulillah.